Kalian pasti sering ya lihat program-program tadi. Nah, program-program tadi itu dibentuk oleh badan pemerintahan yang satu ini loh. Nah, BKKBN ini mendorong masyarakat agar bisa menggunakan metode atau alat kontrasepsi guna mencegah atau menghambat kehamilan hingga saat yang tepat. Mungkin kita bertanya-tanya nih, sebenarnya apa sih kontrasepsi itu? Karena seringkali masyarakat, khususnya pasangan suami istri baru, masih belum punya pemahaman yang baik nih tentang kontrasepsi. Buat yang belum tahu nih, sebenarnya alat kontrasepsi itu merupakan sebuah metode atau alat yang digunakan untuk mencegah atau menghambat terjadinya kehamilan. Tujuannya sendiri yaitu untuk menunda kehamilan, mengatur jeda waktu antar kelahiran, dan mengakhiri masa kesuburan seseorang. Dari sini, kita mau sama-sama belajar nih terkait apa aja sih jenis metode dan alat kontrasepsi itu, baik pada pria maupun pada wanita. Lalu, kita juga mau lihat nih efektivitas, kekurangan, dan kelebihan dari setiap metode dan alatnya ya. Untuk lebih detailnya, yuk bahas lebih lanjut. Nah, yang pertama ada kontrasepsi alami. Kelebihan kontrasepsi ini itu tanpa menggunakan biaya dan tanpa penggunaan hormon-hormon tertentu. Di antaranya ada senggama terputus pada pria. Sederhananya, dari kata terputus berarti ketika sedang melakukan hubungan, penis dikeluarkan dari vagina sehingga tidak terjadi ejakulasi di dalam. Namun, kekurangannya sendiri yaitu seringkali sulit untuk dikontrol dan risiko gagalnya itu cukup tinggi loh. Yang kedua, metode kalender. Metode ini biasanya dilakukan dengan cara menghindari hubungan di saat masa subur. Biasanya sang ibu dianjurkan untuk menggunakan aplikasi agar membantu dan mempermudah dalam perhitungan. Beberapa aplikasi yang dimaksud bisa dilihat di deskripsi video ini ya. Yang ketiga, metode MAL atau metode amenoria laktasi. Metode ini biasanya dimanfaatkan oleh ibu yang sedang menyusui eksklusif untuk menunda pelepasan sel telur sehingga mencegah terjadinya kehamilan. Tapi, metode ini perlu disertai beberapa syarat agar efektivitasnya lebih baik, yaitu sang ibu belum mengalami haid setelah melahirkan dan patokannya sang bayi masih berusia kurang dari 6 bulan. Dan yang terakhir, sang ibu sudah aktif menyusui secara eksklusif. Jenis kontrasepsi yang kedua yaitu kontrasepsi mekanik atau biasa kita kenal dengan kata penghalang. Nah, untuk kontrasepsi ini sendiri biasanya menggunakan alat berbahan tipis dan elastis yang dipasang pada alat kelamin untuk menghalangi masuknya sperma ke rahim sehingga tidak terjadinya pembuahan. Untuk contohnya sendiri, ada kondom untuk pria dan diafragma untuk wanita. Kekurangan dari kontrasepsi ini yaitu tentunya memerlukan uang untuk membeli alat tersebut, dan juga terkadang terkesan ribet karena harus dibuka dan pasang terlebih dahulu sebelum digunakan. Namun, cuman kontrasepsi ini nih yang bisa mencegah terjadinya infeksi menular seksual atau yang kita kenal dengan IMS. Untuk jenis kontrasepsi yang ketiga, ada kontrasepsi hormonal. Dari katanya hormonal, berarti kontrasepsi ini melibatkan beberapa hormon nih, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Kalau kita berbicara tentang hormon, tentunya ada faktor risikonya nih dari penggunaannya, yaitu seringkali wanita mengalami terganggunya siklus mens. Untuk contohnya, ada pil 21 hari dan pil 28 hari. Untuk kontrasepsi yang ini, bedanya ya dari angkanya tuh. Kalau kita lihat, selisihnya kan 7 tuh. Nah, berarti pada pil yang 21 hari, akan ada 7 hari tanpa meminum pil. Sedangkan pada pil 28 hari, pil akan diminum setiap harinya. Pil yang 28 hari ini cocok buat kamu yang suka kelupaan nih. Lalu selanjutnya ada juga kontrasepsi suntik hormonal. Ada yang 1 bulan terjadwal setiap 4 minggu sekali, atau suntik hormonal 3 bulan atau terjadwal setiap 12 minggu sekali.
Biasanya, pada ibu yang sedang menyusui, lebih disarankan untuk menggunakan suntik hormonal yang 3 bulan nih. Lanjut, ada juga kontrasepsi koyo. Dari katanya koyo, ya tinggal ditempel aja di tubuh. Tapi, ini bisa ditangani dengan cara menempelkan koyo kembali pada area tubuh yang berbeda setelah 1 minggu penggunaan sejak hari pertama menstruasi. Ada juga kontrasepsi implan atau susuk, yang merupakan alat kontrasepsi berbentuk seperti tabung korek api yang dipasang di bawah jaringan kulit lengan atas. Alat implan tersebut bisa dilepas bila berencana ingin hamil kembali. Namun, untuk pemasangannya dan pelepasannya memerlukan bantuan dari tenaga kesehatan ya. Untuk jenis kontrasepsi yang terakhir, yaitu kontrasepsi mantap atau kontap. Jenis kontrasepsi ini merupakan kontrasepsi permanen dan bisa dilakukan baik pada pria, yaitu vasektomi, dan juga pada wanita, atau yang juga disebut sebagai tubektomi. Keduanya merupakan prosedur operasi dan bisa dilakukan hanya pada salah satu pihak, baik suami maupun istri. Nah, bedanya, pada pria, pemotongan atau pengikatan dilakukan pada falciparum atau saluran sperma. Sedangkan pada perempuan, pemotongan atau pengikatan dilakukan pada tuba Fallopi atau saluran telur. Untuk efektivitasnya sendiri, ini tergolong tinggi loh. Namun, tidak disarankan untuk pasangan yang masih berencana untuk program kehamilan di masa yang mendatang. Kita udah ngebahas terkait 4 jenis kontrasepsi. Nah, sebagai bonus, menariknya ada loh alat kontrasepsi yang secara umum sama, tetapi ada yang bekerja secara mekanik dan ada yang bekerja secara hormonal. Itu adalah IUD atau intrauterine device. Biasanya di kalangan masyarakat lebih dikenal dengan kata spiral KB. Ada yang berlapis tembaga dan ada yang berisi hormon. Yang tembaga untuk yang mekanik dan yang hormon untuk yang hormonal. Biasanya, nakes akan memasukkan alat IUD ini melalui serviks menuju ke rahim. Setiap metode pasti memiliki kekurangan atau kelebihannya tersendiri. Oleh karena itu, jika kamu masih bingung, jangan ragu ya buat berkonsultasi ke tenaga kesehatan untuk menentukan metode atau alat kontrasepsi apa sih yang cocok untuk kamu, pasangan, atau keluarga. Kamu punya pengalaman atau info menarik terkait kontrasepsi ini? Boleh banget tulis di kolom komentar ya. See you!